Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Jumat 8 Sya'ban 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik, membahas tema yaitu dunia klinik dan perdukunan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Amin Pesanggerahan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dunia klinik dan perdukunan. Apa itu arti klinik? Kalau kita baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, klinik adalah kegiatan perdukunan dengan cara-cara yang sangat rahasia dan tidak masuk akal, tetapi dipercayai oleh banyak orang. Kegiatan perdukunan. Jadi klinik itu identik dengan dukun. Nah, dukun itu sendiri apa? Jadi klinik adalah kegiatan perdukunan dengan cara-cara yang sangat rahasia dan tidak masuk akal. Nanti kita akan contoh-contohkan. Tetapi dipercayai oleh banyak orang. Baik, kegiatan perdukunan. Dukun itu apa? Dukun, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi, mantra-mantra dan guna-guna. Itu yang disebut dengan dukun. Maka klinik adalah kegiatan perdukunan, pengobatan berarti.
Dan ini bedanya dukun dengan sihir. Kalau dukun lebih condong kepada pengobatan, mengobati orang yang sedang sakit. Sedangkan sihir lebih condong kepada memberikan pengaruh buruk kepada seseorang. Sihir lebih condong kepada memberikan pengaruh buruk kepada seseorang. Seseorang akhirnya kena penyakit, seseorang akhirnya benci sama suaminya, seseorang akhirnya benci sama orang tuanya. Nah, itu sihir. Seorang akhirnya dagangannya tidak laris, masuk ke dalam rumah makannya terasa bau, tidak enak, melihat pegawai-pegawainya kurang nyaman, itu sihir. Itu bedanya sihir dengan dukun. Dukun lebih condong kepada pengobatan yang sakit, sedangkan sihir lebih condong kepada memberikan pengaruh buruk kepada seseorang, baik itu dengan penyakit atau dengan penyakit lahiriah ataupun penyakit batiniah. Lahiriah seperti memang dia perutnya bengkak, kemudian kakinya penuh dengan paku, nah, itu sihir. Atau penyakit batiniah, membenci suaminya yang asalnya sangat cinta, ingin berpisah dengan suaminya, itu namanya sihir. Nah, dunia klinik berarti adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perdukunan, pengobatan, tapi dengan cara-cara yang tidak masuk akal dan sangat disukai oleh manusia. Sedangkan dukun tadi berkaitan dengan mengobati penyakit. Nah, sebelum kita masuk lagi ke dalam, tidak semua perdukunan tercela. Saya akan sebutkan beberapa jenis perdukunan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada disebut dengan dukun bayi. Dukun yang pekerjaannya membantu proses kelahiran bayi dan ahli dalam merawat, mengobati dan memijat bayi. Kalau orang ini memang menggunakan keahliannya, tidak minta bantuan kepada jin, tidak minta bantuan kepada kekuatan gaib, maka ini diperbolehkan. Dukun bayi sesuai dengan pengertiannya tadi, pekerjaannya membantu proses kelahiran, itu kan berarti adalah orang yang ahli, asalkan tadi tidak minta bantuan kepada jin atau kekuatan gaib. Tidak minta bantuan kepada jin atau kekuatan gaib. Itu dukun yang pertama. Dukun yang kedua, dukun beranak. Hampir sama dengan dukun bayi. Itu dukun yang menolong perempuan melahirkan. Ini juga boleh kalau seandainya memang dia ahli dalam proses membantu perempuan melahirkan, entah itu bernafas dulu misalkan, pokoknya dia tugasnya membantu perempuan melahirkan, ini diperbolehkan. Ada istilah dukun jampi. Nah, ini dukun yang menggunakan tumbuhan dan berbagai ramuan alami untuk menyembuhkan penyakit. Ini jika memang benar, maka tidak mengapa. Karena ada beberapa ramuan dari tumbuhan-tumbuhan yang bisa menyembuhkan penyakit. Nah, itu disebut dengan dukun jampi dalam bahasa Indonesianya. Jika memang itu terbukti menyembuhkan, maka diperbolehkan. Saya beri contoh. Di daerah saya, Kalimantan Selatan, ada istilah pidara. Pidara itu adalah kunyit, kemudian diparut,
Lalu jika ada bayi datang dalam keadaan dia suka menangis karena mungkin keseleo tubuhnya atau panas badannya, lalu ada perempuan yang memidarai si bayi ini di kaki, di kepala, di tubuh, sehingga kuning semua tubuh si bayi tersebut. Maka kita tidak langsung serta-merta mengatakan itu haram. Kita lihat dulu apakah memang benar kunyit ini ternyata mengobati penyakit panas secara ramuan. Perlu diteliti dulu. Intinya, kalau dukun jampi, yaitu yang mengobati dengan ramuan tumbuhan, jika memang itu terbukti, maka itu bukan yang diharamkan. Itu bukan yang diharamkan. Seperti orang panas kemudian disuruh minum selasih yang biasa, ya selasih tahu ya, diminum itu karena dia dingin. Maka ini bukan sesuatu yang haram. Kenapa? Begini. Di dalam agama Islam ada dua sebab yang diperbolehkan, selainnya haram. Cuma dua. Yang pertama sebab syar'i. Sebab syar'i. Apa itu sebab syar'i? Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang dapat dijadikan sebagai sebab. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an dalam ayat Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin, yang artinya dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat penyembuh. Berarti membaca Al-Quran adalah obat penyembuh. Saya sering sekali mengatakan kepada kawan-kawan yang pernah terkena penyakit COVID-19 bahwa baca Quran itu lebih manjur daripada mengobati dengan pengobatan medis. Karena Allah berfirman, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penyembuh. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 82. Ini namanya sebab apa tadi Pak? Syar'i. Contoh yang lain lagi, madu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 69. Allah berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Yang artinya, dan dari perut lebah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Ada yang hitam, merah, kuning. Di dalamnya terdapat obat penyembuh bagi manusia. Nah, ini sebab apa tadi? Syar'i. Madu. Ya, dua sudah. Tiga, sebab syar'i. Zam-zam. Rasulullah SAW bersabda, Zam-zam lima syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Zam-zam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-zam adalah makanan paling bergizi dan obat penyembuh dari penyakit. Maka minum air Zam-zam, obat penyembuh dia. Ini sebab syar'i, karena disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW yang sahih. Sebab syar'i yang keempat, misalkan kurma ajwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan." Barang siapa yang bersarapan pagi dengan 7 butir kurma ajwah, lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihrun. Tidak ada yang membahayakannya pada hari itu, racun apapun atau sihir apapun. Ini sebab syar'i.
Ya, ini sebab syar'i. Begitu juga habbah sauda, jintan hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang jintan hitam. Kata beliau, habbatus sauda, habbah ataupun jintan hitam adalah penyembuh dari setiap penyakit, illal maut, illal haram, kecuali kematian. Nah, lihat ini. Ini menunjukkan bahwasanya habbatus sauda adalah penyembuh, dan dia adalah penyembuh yang merupakan sebab syar'i. Saya bacakan hadisnya tentang habbatus sauda. Kata Rasulullah SAW, fil habbatis sauda shifaa'un min kulli da' illa sam. Di dalam jintan hitam terdapat penyembuh dari setiap penyakit kecuali mati, kematian. Nah, ini sebab syar'i. Ada namanya sebab qadari. Sebab qadari. Apa itu sebab qadari? Sebab yang dapat dijadikan sebagai sebuah sebab karena sudah terbukti. Karena sudah terbukti. Contoh, obat-obatan. Vaksin sekarang, ya, obat-obatan, obat menurunkan panas, obat menghilangkan penyakit, menghilangkan sakit kepala. Ini namanya sebab apa tadi? Qadari. Ya, selain dua ini, maka apa saja yang digunakan sebagai sebab itu adalah merusak tauhid. Saya beri contoh. Tahun 2000-an, tepatnya 98-99. Waktu itu ada isu banyak para ulama dibunuh. Pernah dengar enggak? Yang umurnya 40-an mungkin tahu, dan 50-an ke atas. Para ulama banyak dibunuh. Salah satu yang digunakan di beberapa lembaga pendidikan menjaga ustadznya, kiainya dengan bambu kuning agar terjaga dari jin, karena pembunuhnya dia bisa ngilang. Dan waktu itu saya di pesantren. Maka menggunakan bambu kuning ini bukan sebab syar'i, bukan sebab qadari, karena belum terbukti. Paham ini? Ya, maka kembali kita ke permasalahan dukun tadi. Dukun yang menggunakan tumbuhan dan berbagai ramuan alami untuk menyembuhkan penyakit disebut dengan dukun jampi. Kalau memang terbukti, boleh saja. Kalau memang terbukti, boleh saja. Contoh sekarang, banyak kalung yang bisa melancarkan darah. Maka kita katakan, kita tidak akan memvonis apakah itu sebab, apakah itu kekufuran atau kesyirikan. Lihat, dia sebab syar'i atau tidak? Bukan. Tentunya tidak ada dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Sebab qadari enggak? Harus ada yang bertanggung jawab, harus ada pembuktian, harus ada jurnalnya. Kalau seandainya dia sebab yang terbukti, maka boleh dijadikan sebab. Kalau tidak, memakainya hukumnya haram, perbuatannya syirik asghar. Paham ini? Ya, hati-hati. Kembali kita kepada dukun tadi. Ada dukun lagi, dukun japa, dukun yang mengandalkan mantra sebagai sarana pengobatan. Kalau mantranya berdasar dari Al-Quran dan doa-doa Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang sahih, maka boleh. Yang disebut dalam bahasa hadis apa? Ruqyah. Yang disebut dalam bahasa hadis adalah ruqyah, boleh. Tetapi kalau seandainya mantra-mantranya bukan dari Al-Quran, bukan dari doa-doa hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka pada saat itu tidak bisa diterima, apalagi sampai tidak bisa dipahami. Maka ini adalah dukun yang tercela. Kemudian dukun klinik, dukun yang membuat dan memberi guna-guna atau kekuatan gaib lainnya.
Nah, ini tidak benar. Inilah yang akan kita bahas nantinya, yaitu orang-orang yang mengobati dengan kekuatan gaib. Kekuatan gaib diminta dari mana? Dari jin. Dan ini yang tercela di dalam agama Islam, dukun klinik. Kemudian juga dukun santet, dukun yang memiliki kemampuan menggunakan sihir terhadap manusia, disebut dengan dukun santet. Menyantet orang yang asalnya sehat walafiat jadi sakit, ya, matanya jadi buta, perutnya jadi besar, isinya paku semua. Ini lari kepada dukun sihir atau santet. Jadi saya sudah sebutkan tadi, apa bedanya sihir dan dukun. Dukun lebih condong kepada pengobatan, sihir lebih condong kepada membuat keburukan pada orang lain. Dan ini diharamkan dalam agama Islam. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada dukun siwer, dukun yang mempunyai kekhususan mencegah terjadinya kesialan yang diakibatkan oleh peristiwa alami, hujan dan sebagainya. Pawang hujan, ini haram. Mengapa? Karena dia menyalahi tauhid rububiyah. Tidak ada yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dukun siwer. Siwer, S-I-W-E-R, siwer, ya. Kemudian ada dukun susuk, dukun yang mempunyai keahlian khusus mengobati penyakit dengan menusukkan jarum emas pada bagian bawah kulit. Ini juga haram hukumnya. Mengapa? Karena menggunakan sebab yang bukan sebab. Menggunakan sebab yang bukan sebab. Sebab ada dua tadi. Sebab apa? Syar'i dengan sebab qadari. Susuk bukan sebab syar'i, bukan sebab qadari. Dan ini saya punya pengalaman tersendiri. Waktu itu saya masih di Damam sebagai pendakwah dan penerjemah resmi di Kerajaan Arab Saudi. Kemudian saya berdakwah kepada tenaga kerja wanita yang sedang di penampungan karena bermasalah dengan majikannya, akhirnya dikumpulkan oleh pemerintah Arab Saudi di sebuah tempat penampungan. Saya datang ke situ mendakwahi mereka. Saat berdakwah, ada ibu-ibu langsung angkat tangan. Ustaz, cukup. Kajiannya waktu itu tentang tauhid. Ustaz, cukup. Saya sudah tidak sanggup. Pipi saya panas, perut saya panas. Saya tanya, ibu pakai susuk? Iya, Ustaz. Berapa? 4 di pipi, 4 di perut. Untuk apa? Agar majikan saya dia manut, tunduk kepada saya. Maka ini haram hukumnya. Mengapa demikian? Karena dia bukan sebab syar'i, bukan juga sebab qadari. Jadi paham sekarang ya? Jadi jangan asal hukumi ini haram, ini syirik, tapi nggak tahu sebabnya apa. Jadi itu adalah perbuatan syirik asghar. Mengapa? Karena memakai sebab yang bukan sebab syar'i atau qadari. Begitu cara memahaminya. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab syar'i atau sebab qadari. Hukumnya haram dan perbuatannya syirik kecil. Bisa naik menjadi syirik akbar. Kapan? Kalau dianggap susuk tersebutlah yang bisa menahan penyakit untuk saya, yang bisa memberikan kebaikan kepada saya. Naik dia dari syirik asghar kepada akbar. Bisa dipahami ya? Baik. Itu haram hukumnya, dukun susuk. Dukun tenung, dukun yang memiliki atau mampu menggunakan kekuatan gaib terhadap manusia. Ini juga termasuk daripada keharaman. Karena setiap kali ada kekuatan gaib pasti minta bantuannya kepada siapa? Jin.
Allah berfirman dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin, dan ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa, maka tidak menambah kepada mereka kecuali dosa, tidak menambah kepada mereka kecuali dosa. Jadi setiap kali ada kekuatan gaib maka berarti diharamkan. Ada istilah dukun tiban. Tiban, orang yang dalam waktu terbatas mempunyai kemampuan mengobati suatu penyakit karena adanya kekuatan gaib akibat kerasukan roh. Nah, ini tidak boleh. Dan ini perhatian kepada yang suka meruqyah. Ruqyah itu prosesnya cuma membacai orang yang sakit dengan bacaan Al-Quran atau doa-doa dari hadis Rasulullah SAW. Tidak perlu ngobrol. Siapa namamu? Rumahmu di mana? Umurmu berapa? Ini interview kerja namanya, bukan ruqyah. Tidak boleh juga memasukkan jin kepada tubuh seseorang. Ini yang dimaksud. Ini dukun tiban. Ya, jadi kesadaran orang ini dihilangkan, dimasukkan ke dalamnya ruh atau jin, kemudian dia bisa ngobrol. Ini namanya dukun tiban. Nah, itulah beberapa pengertian tadi, ya, dunia klinik dan perdukunan. Dari pengertian yang sudah saya sebutkan, saya sudah menyebutkan tentang apa itu klinik, apa itu dukun, apa itu sihir. Dukun dengan segala macam namanya tadi. Saya ingin nanya, apa bedanya sihir dengan dukun? Nah, kelompok sini. Dukun adalah yang berkaitan dengan pengobatan penyakit. Kalau sihir berkaitan dengan memberikan keburukan kepada seseorang. Saya beri contoh ya, keburukannya. Pernah ada orang curhat ke saya, Ustadz, kami ini baru nikah. Setiap kali kami masuk kamar pengantin kami pasti bertengkar. Terasa saya melihat suami saya seperti kera. Suami saya melihat saya seperti binatang. Jadi kami merasa tidak nyaman. Makanya kami melakukan hubungan badan, kadang di tengah rumah, kadang di dapur, kan pokoknya jangan di kamar utama. Sudah kami coba berapa kali. Saya langsung katakan, cari di kamar tersebut pasti ada praktek sihirnya. Dicari, ternyata ada. Kasur yang mereka pakai itu dapat hadiah dari seseorang. Ketika dibuka kasurnya, ada praktek sihirnya yang disebut dalam Al-Quran, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan aku berlindung dari wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Nah, itu praktek sihirnya pasti ada. Asalnya adem ayem saja keluarga jadi sering marah-marahan. Asalnya anaknya manut-manut saja jadi sering membangkang terhadap suaminya, terhadap orang tuanya, dan seterusnya. Ini pasti ada sesuatu. Nah, itu sihir. Jadi sihir lebih condong kepada memberikan pengaruh buruk kepada seseorang. Baik itu pengaruh buruk pada hatinya, membenci, ingin berpisah, ingin menjauh, atau pengaruh kepada lahiriahnya, dapat penyakit, dapat keburukan, dan seterusnya. Baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami apa itu klinik, apa itu dukun, apa itu sihir, sekarang kita ingin bahas tentang permasalahan tukang ramal. Ini masih istilah-istilah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi kahin, saya tidak terjemahkan dulu, dan arraf, kahin dan arraf, lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan oleh kahin dan arraf ini, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya jelaskan hadis ini, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Ini ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat An-Naml ayat 65. Baik. Tadi hadisnya berbunyi bagaimana? Siapa yang mendatangi kahin atau arraf lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan oleh kahin dan arraf tadi, maka dia telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang Allah turunkan? Surat apa tadi? An-Naml ayat 65, yang isinya tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa itu kahin? Imam Al-Baghawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, beliau mengatakan dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, al-kahin huwa alladhi yadda'i ma'rifatal umur fil mustaqbal. Kahin adalah seorang yang mengaku mengetahui keadaan-keadaan yang akan datang. Itu namanya apa? Kahin. Bahasa Indonesianya apa? Tukang ramal. Siapa yang mendatangi kahin atau arraf? Arraf apa artinya? Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, huwa yadda'i ma'rifatal umur bi muqaddimati asbabin yustadallu biha ala mawaqi'ha kal masruq man alladhi saraqahu wa ma'rifati makani dhallah. Orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang telah terjadi. Nah, seperti barang dicuri, di mana diletakkan barang dicuri tersebut, siapa yang mencurinya, maka yang mengaku akan hal ini disebut dengan apa? Arraf, ain ra alif fa, arraf. Ya, istri nyeleweng booking hotel dengan seorang lelaki, ditanya, kemudian si orang ini ditanya, kemudian dia jawab, oh saya tahu istrimu berjalan dengan si fulan, maka yang menjawab ini disebut apa? Arraf. Paham sekarang bedanya? Kahin, tukang ramal yang akan datang. Kalau saya pindah rumah ke Jakarta Selatan, beli rumah di samping Masjid Al-Amin Pesanggerahan, kira-kira cocok enggak? Kemudian dia menjawab, iya cocok, hidupmu akan bahagia di sana, kamu akan bahagia di sana. Maka dia sudah meramal yang akan datang. Orang ini disebut apa? Kahin. Ya, yang mengetahui kejadian-kejadian yang lalu, mengaku mengetahui, disebut dengan arraf. Siapa yang mendatangi kahin atau arraf lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikafiri? Surat apa tadi? An-Naml ayat 65.
bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tengah-tengah kita, baik di media sosial atau di televisi, sudah biasa tukang ramal dipanggil. Itu kemungkaran sangat besar, minimal harus membenci dalam hati. Tidak boleh kita biarkan. Kalau kita tidak bisa merubahnya dengan tangan, tidak bisa menasihatinya dengan lisan, minimal membencinya di dalam hati. Ya, ramalan. Nah, itu namanya kahin atau arraf. Itu istilah. Baik. Sekarang permasalahan selanjutnya, setelah kita mengetahui istilah-istilah, apa itu sihir, apa itu dukun, apa itu klinik, apa itu sebab syar'i, sebab qadari, sudah tahu semua. Apa itu kahin, apa itu arraf. Maka bagaimana kita mengetahui ini tukang sihir, ini dukun, ini tukang ramal? Jangan-jangan dia bukan tukang sihir, tetapi dia ahli ruqyah syar'i. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Sebelum kita mengetahuinya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dipahami baik-baik. Sihir nyata adanya. Hanya orang yang lebih mengedepankan akal, logika, rasio, perasaan, yang tidak percaya tentang keberadaan sihir. Sihir nyata adanya. Sebagian orang-orang yang terlalu berpihak kepada sains, teknologi, mereka tidak percaya adanya sihir. Wah, mana mungkin orang bisa ngirim sihir dari daerah ini ke sana? Gak mungkin. Saya punya pengalaman. Ada kawan saya, waktu ini masih kuliah di Madinah ya. Kawan saya ini ganteng dia. Berasal dari Suriname. Dan Suriname bahasa kebangsaannya bahasa apa? Jawa. Oh, benar. Iya benar. Bahasa kebangsaannya Jawa. Taib. Laki-laki ini ganteng. Banyak perempuan yang suka, apalagi kuliah di Madinah. Cuma akhirnya dia memilih satu perempuan dari sekian banyak yang mau sebagai istrinya, satu saja. Wanita-wanita yang sakit hati, cintanya ditolak, dukun bertindak. Apa yang terjadi? Ini kejadian nyata. Saya melihat dengan mata kepala saya langsung. Kadang-kadang si fulan, teman saya ini, disihir dari Suriname ke Madinah, nyampe sihirnya. Apa yang terkena pada dirinya? Ingat, sihir tadi pengertiannya apa? Memberikan pengaruh buruk. Setengah badannya biru. Setengah badannya biru. Setiap kali mau masuk Masjid Nabawi, karena kita mahasiswa, mau masuk Masjid Nabawi, mendengar azan, kabur. Pernah diruqyah, kita sama-sama nguruqyah dia. Pernah diruqyah. Ketika diruqyah, langsung masuk jinnya yang diperintahkan oleh tukang sihir dari Suriname. Ngomongnya pakai bahasa Jawa. Opo kowe? Subhanallah. Ya. Jadi maksud saya, ketika cerita ini sihir nyata adanya. Dan itu berdasarkan Al-Qur'an. Imam Nawawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i di abad yang ke-7 Hijriah, beliau berkata dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, was-sahihu anna lahu haqiqah. Dan pendapat yang lebih kuat bahwa sihir memang ada nyata.
wa bihi qata'al jumhur, dan ini pendapat mayoritas para ulama, wa alaihi amatu ulama'il Islam, dan ini adalah kebanyakan para ulama berpendapat demikian. Wa yadullu alaihi alkitab wa sunnatu as-sahihatul masyhurah, dan yang menunjukkan akan hal ini adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Baik, apa dalil dari Al-Quran bahwa sihir benar? Yang pertama, surat Al-Falaq tadi, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Kata para ulama, di antaranya Imam Al-Mughni rahimahullah, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni rahimahullah, walaula anna as-sihra lahu haqiqatan lama amara Allah bil isti'adzati minhu, yang artinya kalau sihir tidak nyata, tidak mungkin kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari wanita tukang sihir. Paham cara pendalilannya? Kalau sihir tidak benar, tidak nyata, tidak hakiki, tidak mungkin kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari wanita-wanita tukang sihir. Ini para ikhwan yang dalam Islam. Jadi sihir itu benar adanya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Nah, ini patut diperhatikan cerita ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta innahu la yukhallilu syai' annahu yaf'alu syai'an wa ma fa'alahu, hatta, yang artinya Nabi Muhammad SAW disihir. Sihir Nabi kelas berat. Apa sihirnya? Setiap kali ingin mengerjakan sesuatu, dikhayalkan kepadanya, kayaknya sudah. Contoh, setiap kali ingin menggauli istrinya, kayaknya sudah yang ini, yang itu yang belum. Pas mau digauli yang ini, oh kayaknya ini sudah, yang itu. Padahal syahwat sudah naik. Dan ini sangat-sangat menyulitkan seseorang. Sihir yang paling berat. Ini bukti nyata bahwa sihir benar adanya, bahwa sihir ada hakikatnya. Ini tidak benar kalau seandainya orang mendustakan sihir, karena sihir berdasarkan Al-Quran, hadis, serta pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Taib. Kenapa sihir, perdukunan diharamkan dalam agama Islam? Jawabannya adalah karena di dalam praktek sihir, perdukunan, terdapat kesyirikan dan kekufuran. Saya ulangi, mengapa sihir dan perdukunan diharamkan dalam agama Islam? Karena di dalam sihir dan perdukunan ada praktek kesyirikan dan kekufuran. Saya beri contoh. Kesyirikan dulu. Setiap sihir atau perdukunan pasti minta bantuan kepada jin, dan minta bantuan, pertolongan, perlindungan, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, pertolongan dalam keadaan yang sempit, jika dimintai adalah selain Allah, maka berarti syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah wahai Muhammad SAW, aku berlindung dengan Tuhan yang memiliki falak, yaitu waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad SAW, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Lihat di situ. Menunjukkan bahwasanya mengapa sihir dan dukun diharamkan dalam agama Islam, karena di dalamnya terdapat praktek kesyirikan dan kekufuran. Kesyirikannya bagaimana? Minta tolong kepada jin, berdoa kepada orang
kepada jin, minta perlindungan, pertolongan dalam keadaan yang sempit, isti'anah, isti'adzah, istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama. Mengapa sihir perdukunan diharamkan dalam agama Islam? Karena di dalamnya terdapat praktek apa Pak? Kesyirikan. Yang kedua, mengapa sihir dan perdukunan diharamkan dalam agama Islam? Karena di dalamnya terdapat praktek kesyirikan. Apa kesyirikannya? Yaitu meramal akan hal-hal yang gaib, baik yang akan datang ataupun yang telah lalu. Makanya Pak, kalau ada orang buka praktek pengobatan, apa biasanya pengobatan apa istilahnya? Pengobatan apa? Pengobatan supranatural. Ya, pengobatan alternatif. Kemudian ketika ditanya atau dia meramal, namamu fulan ya, tinggalmu di sini ya, padahal belum pernah ketemu sebelumnya. Wah, itu sudah. Itu berarti apa? Sihir atau dukun. Nama istrimu ini ya, masalah yang kamu bawa ini ya, sudah. Itu berarti sihir dan dukun. Jangan ragu. Meskipun jenggotan, surban setengah perahu besarnya, enggak ukuran saya. Tasbihnya panjang 3 meter. Kalau sudah meramal, pasti sihir, tukang sihir atau dukun. Paham ini para ikhwah? Meskipun di tengah masyarakat dikenal sebagai ustadz, kiai, habib, tuan guru, kalau sudah meramal berarti dia tukang sihir atau dukun. Dan ini praktek kesyirikan. Mengapa? Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Ini sebab yang kedua. Mengapa sihir, perdukunan, dunia klinik diharamkan dalam Islam? Karena di dalamnya terdapat meramal, mengaku mengetahui hal gaib, baik yang akan datang ataupun yang telah lalu. Yang ketiga, mengapa sihir perdukunan diharamkan? Karena di dalamnya terjadi praktek kekufuran. Apa perbuatan kekufurannya? 1, mushaf Al-Quran. Bapak Ibu tahu ya, mushaf ya, diinjak, dijadikan pijakan untuk buang hajat, kecil atau besar. Kekufuran, bukan kesyirikan, kekufuran. 1 contohnya. Yang kedua, menulis ayat Al-Quran dengan sesuatu yang najis, seperti menulis ayat kursi dengan darah haid. 2, kekufuran. Yang ketiga, menulis ayat Al-Quran di bawah telapak kaki. Untuk apa? Agar diinjak-injak, menghinakan Al-Quran. 3, ya, kekufuran semua itu. Yang keempat, sengaja mengerjakan sholat tanpa berwudu, sengaja, untuk menyelisihi hadis Rasul, la salata bi ghairi tuhur, tidak sah sholat seseorang tanpa wudu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sengaja mengerjakan sholat, apalagi sholat wajib, tanpa wudu, untuk menghinakan sholat. Yang selanjutnya, ini menyembelih hewan tertentu untuk selain Allah. Menyembelih hewan tertentu untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
Ini kekufuran. Ya, ini adalah kekufuran. Contoh yang lain lagi, sengaja meyakini halalnya menggauli wanita-wanita yang merupakan mahramnya. Kita punya mahram. Mahram kita itu siapa? Kalau ke atas ibu kita, kemudian setelah itu nenek kita, terus ke atas. Kalau ke bawah anak perempuan kita, cucu perempuan kita, cicit perempuan kita, terus ke bawah. Kalau ke samping adik kakak perempuan kita, keponakan perempuan kita, itu mahram kita. Nah, kenapa sihir dan perdukunan diharamkan dalam Islam? Karena di dalamnya terjadi praktek kekufuran. Kekufurannya apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Apa itu? Meyakini halal bergaul, bersetubuh dengan mahramnya, bersetubuh dengan kakak perempuannya, adik perempuannya, bersetubuh dengan anak perempuannya, cucu perempuannya, dengan meyakini dalam hati bahwa itu halal, bahwa itu halal. Ini kekufuran. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, itu 3 sebab mengapa sihir dan perdukunan diharamkan dalam agama Islam. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 3 sebab? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Mengapa sihir dan perdukunan diharamkan dalam agama Islam? Yang pertama apa? Karena di dalamnya terjadi kesyirikan. Contoh kesyirikan apa? Minta bantuan kepada jin selain Allah Subhanahu wa taala. Orang mati jin. Ya. Yang kedua, yang kedua, kekufuran yang ketiga. Yang kedua, masih kesyirikan. Percaya kepada tukang ramal. Mengapa syirik, sihir dan dukun diharamkan dalam agama Islam? Karena di dalamnya terjadi percaya kepada tukang ramal. Yang ketiga, karena di dalamnya terjadi kekufuran. Contoh-contoh kekufuran, misalkan apa? Menginjak Al-Quran saat buang hajat, kencing atau buang air besar. Yang kedua, menulis Al-Quran dengan darah haid. Yang keempat, menulis Al-Quran pada telapak kaki. Yang kelima, sholat tanpa wudhu, sengaja sholat tanpa wudhu. Yang keenam, menyembelih hewan tertentu untuk selain Allah, kekufuran. Yang kelima, yang ketujuh, menghalalkan menggauli mahram. Bahasa Indonesianya saudara, mahram yang tepat. Menghalalkan menggauli wanita yang merupakan mahramnya. Banyak nggak itu ada? Oh banyak. Ya, disitulah kalau ditanya, kalian kan orang Islam mengharamkan sihir dan perdukunan. Kenapa sihir dan perdukunan haram? Sudah kita bisa jawab. Ya, ada berapa sebab? Kesyirikan 2, kekufuran 1. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tanda-tanda tukang sihir, tukang dukun? Apa tanda-tandanya? Karena sekarang casingnya sama, Ustadz. Casingnya jenggotan, celana di atas 2 mata kaki, atau casingnya tidak seperti tukang sihir dukun di film-film dulu, Ustadz. Kalau film-film dulu apa? Rambutnya kriwil, matanya picek 1, giginya ompong di depan, ya, kemudian pakai menyan. Sekarang enggak, masuk TV, berdasi, rapi. Betul tidak? Nah, apa
tanda-tanda tukang sihir, tukang dukun. Satu, bertanya nama dan nama ibu. Nama dan nama ibu. Saya beri contoh. Hei, namamu siapa? Ahmad. Nama ibumu? Nur Sa'adah. Jadi ketika orang Ahmad bin Nur Sa'adah, maka seakan-akan dia adalah anak haram karena tidak punya bapak. Itu yang diinginkan. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang saya kalau sudah menjelaskan ini ditanya, Ustadz, kita kalau daftar pengen punya rekening di bank, itu nama ibu. Betul nggak? Saya nggak tahu tuh, tanya aja kepada bank konvensional kenapa itu. Tapi kalau dari sisi perdukunan seperti itu, karena ketika Anda namanya Ahmad, nama ibumu siapa? Nurah misalkan nama ibunya, maka Ahmad bin Nurah berarti dia seperti merendahkan dirinya karena tidak punya bapak, anak zina, anak tidak halal. Itu yang diinginkan dari dukun. Itu satu. Yang kedua, si dukun atau si tukang sihir pasti minta bekas yang dipakai oleh si pasien. Nah, ini saya peringatkan nih kepada bapak-bapak yang punya anak perempuan, anak laki-laki yang sedang berpacaran. Saya tidak membolehkan pacaran, tapi kalau ada yang berpacaran, lalu biasanya mereka kalau pacaran itu kasih hadiah. Pakai aja nih jaket saya. Nanti pacarnya pakai jaketnya. Ini baju kaos saya. Ya masih sayang-sayangnya lah. Kalau sudah nikah nggak bisa beli susu baru tahu tuh. Ya, kalau sudah nikah token listrik habis baru tahu. Cayang-cayang nggak main itu sudah tuh. Ya. Baik, lanjut. Maka hati-hati. Terutama juga di zaman sekarang foto, dan itu sangat mudah di zaman sekarang. Ya. Karena itu adalah kondektur ataupun bisa sesuatu dijadikan praktek untuk disihiri atau didukuni. Minta bekas, terutama bagi perempuan, bekas-bekas yang dia pakai di dalamannya. Mohon maaf, BH-nya, celana dalamnya. Itu sangat manjur untuk disihiri atau didukuni. Apa dalilnya, Ustaz? Nabi Muhammad SAW, ketika tadi saya ceritakan beliau kena sihir, kemudian beliau kan tidur, lalu datang dua malaikat, dan mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Datang dua malaikat, yang satu di sisi kepala, yang satu di sisi kaki. Nabi Muhammad SAW tidur. Lalu yang di sisi kepala bertanya, ma waja'u hadzal rajul? Orang ini sakit apa? Malaikat yang di sini menjawab, matbub. Mim to ba waw ba. Matbub. Artinya terkena sihir. Jangan kasih nama anak dengan matbub. Itu terkena sihir. Matbub. Lalu yang ini bertanya lagi, man tabbahu? Siapa yang menyihirnya? Yang ini menjawab, Labid bin A'sam Az-Zuraqi Al-Yahudi, seorang beragama Yahudi bernama Labid bin A'sam. Ya. Fi madza? Pada apa sihirnya? Fi mushtin wa musyaqah. Pada rambut. Jadi rambut Nabi bekasnya diambil, dijampi-jampi sampai beliau terkena sihir. Ini bukti bahwa bekas pasien adalah sangat manjur untuk disihiri atau didukuni. Maka tanda tukang sihir yang kedua, minta bekas yang dipakai oleh si pasien. Entah itu peci, entah itu kaos dalam, entah itu handuk, apa saja. Hati-hati itu. Ya. Yang ketiga, meminta hewan dengan sifat tertentu. Tujuannya untuk disembelih.
dipersembahkan kepada jin, meminta hewan dengan sifat tertentu untuk disembelih. Tujuannya untuk dipersembahkan kepada jin. Nah, di sini saya punya cerita. Ini yang kita ceritakan sekarang dukun sungguhan, bukan dukun palsu. Kalau dukun palsu biasanya cuma ingin duit, padahal tidak sungguhan. Kalau dukun sungguhan, dia minta binatang itu, dia memang sesajikan kepada jin. Tapi kalau dukun palsu, dia tidak sesajikan kepada jin, hanya ingin duit saja. Saya beri contoh. Saya pernah mendapati sebuah kisah di YouTube, seorang tukang sihir bertaubat. Dan tukang sihir ini tukang sihir palsu. Kata dia begini, saya sebenarnya tidak bisa menyihir, tidak bisa dukun, saya tidak punya piaraan jin, saya tidak pernah memberikan sesaji kepada jin, cuma orang-orang percaya saja. Karena dari situ saya dapat duit, ya sudah saya teruskan. Contohnya, kata dia, saya sering minta kepada pasien saya hewan-hewan yang aneh-aneh. Tujuannya bukan disembahkan kepada jin, tetapi tujuannya adalah duit. Kalau si pasien tidak bisa mendapatkan hewan yang diminta, maka dia katakan kepada si pasien, saya bisa, tapi saya perlu uang untuk mengadakan itu. Contoh, kata saya kepada pasien saya ingin didatangkan tikus. Kata si pasien, wah mudah, di rumah banyak tikus, siap. Tapi ini bukan sembarang tikus, tikusnya yatim. Kalau pengertian yatim adalah yang meninggal bapaknya dan belum balik. Kalau tikus yatim berarti kita harus tahu, ente bapaknya siapa, umurmu berapa. Nah, ini semua sebenarnya bukan untuk disembahkan kepada jin, karena dia dukunnya palsu, bukan sungguhan, tapi untuk duit. Tapi kalau dukun sungguhan, dia minta hewan tertentu memang disembelih untuk disajikan kepada jin. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menulis rajah-rajah yang tidak ada maknanya. Menulis rajah-rajah yang tidak ada maknanya. Saya beri contoh, misalkan seperti ini. Ini ya. Ini raja yang tidak ada maknanya. Angka-angka, huruf-huruf, tanda-tanda, bintang, ataupun juga simbol-simbol, ini juga termasuk. Tidak ada maknanya. Bagi orang yang sibuk dengan primbon atau persihiran perdukunan, maka ini bisa dihitung. Huruf alif, huruf A, apa hitungannya? Huruf B, apa hitungannya? Seperti yang suka meramal tentang tanggal pernikahan yang cocok untuk si fulan dan si fulana, tanggal pernikahannya adalah ini karena nama calon mempelai laki-laki Ahmad, A jumlahnya sekian, H jumlah sekian, M jumlahnya ini, dikalkulasikan ditambah dengan Zulaikha jumlahnya segini, cocoknya tanggal sekian. Ya, orang syirik itu nggak ada otak. Itu disebutkan oleh Allah, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa yang lebih, kalau bahasa yang paling ini undang-undang ITE susah ya,
Kalau bahasa paling kasar, siapa yang lebih gila, sinting dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Gak ada orang yang lebih hilang akalnya, itu bahasa yang lebih ringan ya. Gak ada orang yang lebih hilang akalnya dibandingkan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Coba itu dihitung, dikalkulasikan, kemudian dapat angka. Nah, siapa yang melakukan itu? Tukang sihir, tukang dukun. Baik, 14 menit lagi azan. Kemudian selanjutnya, ini juga sering, apabila kita datang kepada seseorang lalu dia memberikan sesuatu, entah itu dipakai, digesper, dijadikan gelang, dikalungkan, dikubur, ditanam di depan rumah, digantung di atas rumah atau di mobil. Tukang sihir, tukang dukun. Mengapa? Seharusnya kalau saya tanya sekarang mengapa, Bapak Ibu sudah bisa jawab. Mengapa? Nggak boleh ini. Mengapa? Karena bukan sebab syar'i atau qadari. Karena bukan sebab syar'i atau qadari. Contoh, berobat kepada seseorang, dikasih cincin. Konon ceritanya cincin Sulaimani namanya, karena keturunan Nabi Sulaiman. Bohongnya ketahuan banget ya, dan dipercaya, subhanallah. Lalu memang dipakai, lalu dia katakan, saya berdagang di Tanah Abang 25 tahun nggak pernah dicopet orang. Ini gara-gara cincin. Hukumnya apa? Syirik. Syirik apa? Kecil apa besar? Harus tahu dong. Ahli tauhid harus tahu. Kecil kalau dia hanya menjadikan sebagai sebab. Bisa naik menjadi akbar kalau mempercayai cincin inilah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Paham sekarang? Baik. Ternyata orang ini tidak pernah dijamret, dianya yang tukang jamret. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian termasuk daripada ini yang sering menipu, menuliskan sesuatu pada kertas huruf-huruf Arab, tapi digabung dengan simbol-simbol yang tidak jelas, angka-angka yang tidak jelas. Meskipun yang ditulis di depannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, digabung dengan angka-angka, simbol-simbol, maka tidak diperbolehkan. Ini contoh dari tukang sihir atau dukun. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain lagi adalah memberikan air dan dibaca-bacai dengan bacaan yang tidak jelas. Ustadz, boleh nggak kita minta air kepada orang soleh dan orang soleh tersebut membacai airnya? Boleh, asalkan bacaannya jelas. Bacaannya surat Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya, Ustadz, tolong dong bacain, nanti saya minumin kepada ibu saya yang sedang sakit. Kata si Ustadz, sebentar ya, saya bawa ke kamar dulu, saya mau bacain. Maka itu perlu diragukan. Kenapa? Karena tidak ada baca lain kecuali Al-Fatihah. Maka kita katakan kepada Ustadz, gak usah Ustadz, sini aja, bacain di sini, gak usah ke kamar. Ngapain ke kamar? Karena yang dibaca cuma apa? Al-Fatihah. Jadi itu boleh. Bahkan di zaman sekarang saking canggihnya, dan ini lebih baik dijauhi, ada orang jualan satu botol air mineral
sudah dibacai Al-Fatihah 10 kali, harganya menjadi 7.500. Kalau dibacai 100 kali, harganya menjadi 100.000. Ustadz, boleh nggak jualan air seperti itu? Ya, banyak tuh sekarang. Ini sudah diruqyah Ustadz katanya. Maka jawabannya, asal hukum membaca pada air boleh, asalkan bacaannya surat Al-Fatihah atau doa-doa dari Rasulullah SAW. Tetapi ketika sudah jadi komersil, diperjualbelikan, maka ini dikhawatirkan akan menghinakan Al-Quran, ya, makanya dijauhi. Nah, itu beberapa poin. Tinggal 8 menit lagi azan. Saya tidak tahu apakah mau ada yang bertanya sampai azan atau kita cukupkan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk saat sekarang, karena kalau seandainya ada satu lagi mungkin masih berkaitan dengan dunia klinik dan perdukunan, dan ini jarang dikupas. Apa itu yang disebut dengan penyakit ain? Ain itu berasal dari mata. Mata itu artinya ain dalam bahasa Arab. Apa ain? Ain adalah penyakit akibat pandangan orang yang hasad kepada kita. Bahwa anak masih imut-imut, anaknya masih baru bayi, batita bawah 3 tahun, masih imut-imut, pulang-pulang ke rumah panas, nggak ada apa-apa. Itu dikhawatirkan kena apa tadi? Ain. Dan ain benar adanya. Contoh yang lain lagi, baru buka warung makan, kemudian ketika buka tidak pakai bismillah, kemudian ketika buka tidak memohon kebaikan dari Allah, akhirnya ada orang lihat, hasad, kebakaran. Ain. Mobil atau baju baru beli baju, disetrika rapi, ya, kemudian ngaca, kemudian tanpa menyebut nama Allah, Allahumma barik, ya Allah berkahilah baju ini. Kemudian keluar dari rumah, di pintu ada paku, terseret, robek. Itu kena ain. Paham ini? Itu adalah penyakit ain. Pernikahan, baru-baru menikah, habis itu disebar di sosial media, bercanda dengan istri, bercanda dengan bermesraan dengan istri, tidak berapa lama cerai. Dikhawatirkan itu terkena penyakit ain. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-ainu tudkhilur rajul al-qabra wa tudkhilul jamal al-qidra. Akibat penyakit ain orang bisa mati. Akibat penyakit ain kendaraan bisa rusak. Onta yang dijadikan sebagai hewan kendaraan bisa mati, masuk kubur. Akibat penyakit ain. Nah, yang harus kita lakukan bagaimana Ustaz? Ada 2 tindakan. Tindakan preventif dan tindakan kuratif. Preventif sebelum terjadinya. Bagaimana mencegah agar kita tidak kena penyakit ain? Salah satunya adalah dengan membaca ayat-ayat perlindungan dan doa-doa minta perlindungan. Ayat-ayat perlindungan seperti apa? Nah, siapa yang tahu? Ayat apa? Ayat kursi. Bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau sudah terjadi, kuratif. Ayat kursi. Yang kedua apa? 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu ain. Terutama yang para pedagang nih banyak, ya, sering-sering baca itu. Ayat kursi. Rasulullah SAW bersabda, terutama sebelum tidur,
Rasulullah SAW bersabda, la yazalu alaihi minallahi hafidh wa la yaqrubuka syaitan hatta tusbih. Masih saja kalau kamu sebelum tidur baca ayat kursi, masih saja ada satu malaikat yang menjagamu, dan tidak ada setan pun yang berani mendekatimu sampai masuk waktu pagi. Baik. Yang kedua, baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada satu malam, 2 ayat tersebut akan menjaganya. Baca itu. Kemudian baca surat Al-Baqarahnya dari awal sampai akhir. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah. Membacanya mendatangkan kebaikan dan meninggalkannya mendatangkan kerugian, dan dengan membacanya tidak ada sanggup satu tukang sihir pun yang melawannya. Tidak ada. Baca. Kemudian sudah itu ya. Tindakan preventif lainnya untuk menghindari ain adalah membaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 4 surat. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sering-sering dibaca itu. Pada anak-anak kita sebelum sekolah, sering-sering dibaca. Ya, agar tidak kena penyakit ain. Rasulullah SAW bersabda, ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihin. Tidak ada orang yang minta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca ayat-ayat tersebut, surat-surat tersebut. Baik, terakhir, kalau kita ingin mengobati, sudah terjadi Ustaz penyakit ain. Saya pernah punya teman waktu di Madinah dari Yaman. Beliau mengatakan, di Yaman masih banyak orang yang ainnya sangat kuat. Jadi melihat begini jatuh orang. Ainnya sangat kuat. Ya, hasadnya sangat kuat. Maka kuratifnya adalah, ada pertanyaan, kuratifnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, wa ma adraka annaha ruqyah. Apakah kamu tidak tahu bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah mengobati yang terkena. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, dan sering-sering membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Cepat saja. Izin bertanya Ustaz, ada seorang teman yang sedang dirundung banyak masalah, kemudian minta diruqyah. Qaddarallah, diajak orang yang salah, diajak ke dukun, kemudian dia seperti dihipnotis, disuruh mentransfer sekian uang katanya untuk didoakan oleh anak-anak yatim sehingga bertambah uangnya. Kemudian dia tidak ada niat untuk pasang susuk, namun dia pasrah dimasukin susuk di dagunya. Bagaimana cara bertaubatnya? Pertama, itu susuk harus dilepas, karena susuk itu adalah benda yang kalau dilihat dengan alat medis bisa dilihat, wajib dilepas. Yang kedua, dia wajib meruqyah dirinya dengan banyak-banyak membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau ada pengaruh di dalam dirinya, baca Al-Baqarah muntah, baca Al-Baqarah pusing, baca Al-Baqarah demam, maka tetap saja bersabar terus. Ya, kemudian banyak beristighfar karena itu sudah melakukan perbuatan kesyirikan. Wallahu alam. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan sihir yang diambil dari pakaian dalam? Apakah ada amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan, meruntuhkan sihir tersebut? Kalau sudah terjadi, maka tinggal meruqyah dirinya. Meruqyah dirinya. Dan ruqyah yang paling kuat adalah dengan membaca Al-Baqarah. Baca aja Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Kalau ada pengaruhnya, misalkan pusing, muntah, panas dingin, keringat dingin, gak ada apa-apa, padahal hawa nyaman-nyaman saja, cuaca enak-enak saja, dia keringat dingin, nah itu tanda. Tetapi bersabarlah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih manjur lagi, cari praktek sihirnya tadi, cari celana dalamnya tadi.
Caranya praktek saya. Misalkan nih, saya beri contoh. Ada orang kena sihir. Ini pasti ada prakteknya, ada buhulnya. Cari itu. Kalau Rasulullah kan gampang. Diberitahu oleh siapa? Malaikat. Yang beliau kena sihir tadi. Prakteknya di mana? Di sumur. Akhirnya diambil, dimusnahkan, sembuh beliau. Lah kita bagaimana? Nggak ada malaikat datang. Yang ada malaikat maut. Hah? Maka jawabannya kita punya apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah nanti Allah akan menghancurkan dengan proses alam, entah nanti kita tidak sengaja diberi petunjuk ke tempat tertentu, entah ada orang menemukan, entah lalu mimpi atau apa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya memiliki paman yang dimana setiap acara keluarga atau acara hajatan paman saya kerasukan kakek leluhur, terus ia minta sirih, kopi dan lain-lain. Apakah kita sebagai keluarganya termasuk syirik? Maka jawabannya begini, orang yang kesurupan jin itu sebenarnya bukan kesurupan leluhur ya, bukan. Jadi orang mati itu sudah nggak ada urusannya dengan dunia. Yang ada adalah apa? Jin yang mengganggu, ya, yang ada adalah jin yang mengganggu. Maka pada saat itu tugasnya bagi keluarga adalah meruqyah paman tersebut, dan apabila dia minta sesuatu tidak diperbolehkan. Saya pernah ngeruqyah orang, Pak. Alhamdulillah di Indonesia saya nggak pernah. Kenapa? Karena kalau pernah ngeruqyah sekali kemudian berhasil, orang-orang akan ngantri nanti. Ya, ruqyah itu fitnah, Pak. Saya di Arab Saudi pernah ngeruqyah orang, itu aja sudah jadi ketahuan orang banyak. Saya pernah ngeruqyah orang. Kemudian ketika diruqyah dia sudah tidak tahan lagi, kemudian dia katakan, "Saya mau keluar dari tubuh ini. Asalkan antarkan saya ke gereja." Nggak boleh diiyakan. Saya mau keluar dari tubuh ini, asalkan kalian berpaling semua. Tidak boleh diiyakan. Karena kalau kita iyakan, berarti apa? Kita taat kepada jin, bukan taat kepada siapa? Allah. Dan itu yang diinginkan oleh jin. Maka saya nasihatkan kepada keluarganya, jangan mengiyakan yang diminta. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Waktunya habis. Sudah jam 4 menit lewat. Ini saya berterima kasih kepada DKM Masjid Al-Amin Pesanggerahan, dan ini pertemuan pertama saya datang ke masjid ini, dan juga kajian pertama setelah 2 tahun tidak datang ke Jabodetabek. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.